Oke, selamat datang di video gua. Mungkin kalau misal kalian ngeklik video ini ya, kalian lagi punya duit lebih dan punya rencana untuk beli gitar. Tapi bingung mau gitar yang seperti apa, mau beli gitar yang seperti apa gitu ya. Sebetulnya gitar itu ada macam-macam jenisnya dan akan gue jelasin di video ini. Jadi tonton terus sampai habis. Tapi sebelum gue lanjut, gue mau ngingetin ke kalian kalau misal kalian belum subscribe, silahkan subscribe karena di channel ini mungkin gue bakal ngupload video sharing tentang musik gitu ya. Untuk kalian yang pengen belajar main musik secara autodidak. Terus juga subscribe itu gampang dan nggak akan nambah beban hidup kalian dan gratis. Oke, jadi di sini gue bakal ngejelasin tentang kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis gitar ya, mulai dari gitar original sampai gitar sayur. Untuk sekedar ngasih referensi ke kalian karena gue tahu mungkin kalau misal pengetahuan kalian tentang alat musik mungkin belum banyak, sorry belum banyak, yang bikin kalian bingung mau beli gitar yang kayak gimana gitu ya. Dan di sini gue akan bantu kalian untuk mikir ya, atau lebih tepatnya bikin kalian makin bingung sih. Oke, jadi yang pertama yaitu adalah gitar original. Untuk gitar original nggak usah ini yang gue jelasin original itu maksudnya apa, karena gue yakin kalian juga udah tahu maksudnya original itu apa. Nah, untuk kelebihannya gitar original itu yang pertama adalah ya pasti segala bagian dari gitar original itu uh, ber, ya bagus ya, bagus atau enggak standar gitu loh, karena suatu pabrik yang memproduksi gitar original itu ada yang namanya quality control gitu. Jadi untuk kualitas dari kualitas dari gitar original itu ya pasti sudah terjamin gitu ya. Meskipun ya hal umum ya, terlebih untuk merek-merek yang terkenal kayak Squier, terus Fender, Gibson, Edison, LTD, Ibanez, pasti melewati yang namanya quality control, dan juga bahan-bahan yang digunakan untuk produksinya itu pasti bahan-bahan yang berkualitas. Terus yang kedua adalah harga bekasnya. Menurut gua gitar original itu stabil sama kalian jago ngerawat aja ya. Bahkan untuk beberapa merek dan beberapa seri ada yang kalau misal lu jual bekas harganya bisa jadi lebih mahal, terutama yang udah tahun-tahun lama yang udah nggak produksi lagi gitu, yang spesial gitu. Itu malah untuk beberapa orang udah jadi salah satu cara untuk berinvestasi gitu. Terus yang ketiga adalah pengerjaan gitar cukup presisi. Yang banyak gue jumpain dari gitar-gitar original adalah pengerjaannya presisi banget dan halus, bisa gue bilang. Dari potongan-potongannya, dari finishingnya, warna catnya dan segala macam. Itu pengerjaannya rapih banget untuk gitar original. Terus yang keempat, karena bahan-bahan yang dipakai untuk gitar original itu bagus gitu ya. Otomatis juga suara yang dihasilkan bagus ya, meskipun suara itu sebetulnya soal soal selera gitu ya, uh, tapi seenggaknya yang nggak kotor lah, enak gitu, enak. Jadi tone-nya lebih baik itu kalau gitar original. Terus alasan terakhir kenapa lu harus beli gitar original adalah karena pride, mungkin karena pride. Yang namanya perjalanan bermusik ya, ada momen kalian tuh kalau misal manggung pakai gitar yang nggak ori, yang replika, itu menjadi salah satu hal yang memalukan gitu di level tertentu ya. Kalau misalnya kalian masih pemula ya boleh kalian pakai gitar replika atau gitar custom dulu lah. Ya, terus untuk kekurangannya gitar original itu yang pertama jelas harganya mahal, apalagi untuk seri yang spesial dari merek yang udah ternama gitu pasti udah mahal banget, bisa seharga mobil gitu. Dan untuk biaya perawatan juga sih yang perlu kalian pertimbangkan, karena untuk ngurus atau merawat gitar yang mahal otomatis juga kalian harus punya duit yang lebih untuk biaya perawatannya. Terus selanjutnya adalah gitar custom. Gitar custom mungkin alternatif untuk kalian yang seleranya spesifik gitu, yang bisa gue bilang kayak gitu, seleranya spesifik, minta modelnya harus begini, tone-nya harus begini. Kalau kalau kalian orang yang kayak gitu, mungkin saran gue adalah bikin gitar custom ke luthier. Kalaupun kalian nggak ada koneksi ke salah satu luthier, kalian bisa cari di Google, bisa cari di Instagram, tuh udah banyak banget. Kelebihannya untuk gitar custom adalah kalian bisa bebas pilih desain, bisa bebas pilih parts apa aja yang mau dipakai, sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan budget kalian juga. Jadi gitar custom itu menurut gue lebih fleksibel. Terus yang kedua, kalau misal kalian luthiernya cuma deket-deket rumah gitu ya, ya kalian setiap ada waktu luang bisa nyempetin untuk ngepantau pengerjaannya gitu. Terus yang perlu kalian pikirin juga kalau misal mau bikin gitar custom adalah luthier yang bagus akan menghasilkan gitar yang bagus juga. Terus untuk kekurangannya nggak seperti gitar
original ya, tetap aja nggak ada quality control gitu. Ya meskipun sebetulnya tergantung luthiernya sih, dia ngerti apa enggak untuk melakukan quality control terhadap barang atau gitar yang udah dia buat. Terus kekurangan yang selanjutnya adalah karena gitar custom itu beli bahannya itu harus terpisah-pisah ya, dimana yang gue tahu kalau misal kita beli barang itu terpisah-pisah, tembusnya hitung-hitungan duitnya jadi lebih mahal dengan kualitas yang nggak beda jauh. Terus juga untuk pengerjaannya ya lama ya, bisa makan waktu berbulan-bulan bahkan. Meskipun ada yang bisa ngerjain dalam 1 minggu, 2 minggu, tapi ya nggak tahu hasilnya seperti apa gitu. Terus untuk gitar custom, kalau misal kalian customnya modelnya yang agak aneh-aneh gitu ya, biasanya untuk ngejual bekasnya tuh susah. Karena gitar custom dengan model yang spesifik belum tentu disukai banyak orang. Terus selanjutnya adalah gitar replika. Ya gitar replika itu kalau misal kalian pernah lihat di marketplace atau di toko online gitu, ada gitar Fender harganya 1 juta, nah itu gitar replika. Nah untuk kelebihannya gitar replika itu untuk secara model, secara tampilan kurang lebih hampir sama kayak aslinya, duplikatnya gitu, produk aslinya. Ini kan cuma clone, hampir sama dengan produk aslinya dengan harga yang jauh lebih murah. Dan menurut gua untuk gitar replika kebanyakan yang gua temuin di pasar, di toko online dan segala macam, oke lah untuk kualitas ya udah standar main, dibawa ke panggung yang cuman kelas-kelas lokal gitu udah oke lah kalau gitar replika. Terus untuk kekurangannya untuk gitar replika itu biasanya yang gue lihat adalah finishingnya tuh nggak rapi ya, meskipun hampir sama dengan gitar original yang di copy itu ya. Cuman kalau kita lihat detailnya, kita lihat lebih seksama gitu, finishingnya kurang rapi dan agak berantakan, ada warna yang nggak rata, ada yang potongan yang agak kasar gitu. Terus tentu aja nggak ada quality control kayak misal di pabrik gitar ori. Terus selanjutnya kelemahan dari gitar replika adalah part atau komponen yang dipakai buat bikin gitar replika itu biasanya yang harga-harga murah lah ya, bisa dibilang kayak gitu, yang harga-harga menengah ke bawah gitu. Dan beberapa yang gua temuin dari gitar replika harga 1 jutaan gitu biasanya tone-nya nggak jelas. Terus untuk harga bekas gitar replika yang gua lihat ya bisa turun harga sampai setengahnya lebih kalau misal dijual bekasnya. Kalau misal kalian beli gitar replika dengan harga 1.400.000 dalam kurun waktu 5 tahun, mungkin lo cuma bisa jual 600 sampai 700.000. Tapi sebelumnya balik lagi ngelihat kondisi gitarnya juga ya, makanya kalau kalian mau punya gitar original kayak mau gitar custom mau gitar replika, yang penting tuh dirawat. Terus untuk yang terakhir ya, untuk bonus saja ini mungkin ya, yaitu gitar sayur ya. Sesuai dengan namanya gitar sayur ya, pasti gitar murah ya. Dan ini kasta terbawah dari jenis-jenis gitar yang udah gue jelasin. Jadi untuk gitar sayur itu sebetulnya gitar asal jadi kalau menurut gue ya, sebetulnya cocok untuk kalian yang belajar gitarnya cuma iseng dan nggak tahu sampai kapan kalian akan main gitar gitu. Dan mungkin kalian udah bosen terus nggak main gitar lagi, terus gitarnya nganggur, it's okay untuk kalian beli. Yang pertama untuk kelebihannya gitar sayur adalah harganya murah sih, bisa gue bilang harganya sinting. Untuk gitar sayur, gitar elektrik yang sayur tuh paling untuk barunya kalian bisa dapat dengan harga 400 sampai 500 ribuan. Ya meskipun pada akhirnya ya lo tahu sendiri lah ya, ada harga, ada kualitas. Ya kelemahannya gimana ya, untuk ngomongin kelemahannya banyak sih sebenarnya. Tone-nya nggak jelas, finishingnya sama sekali nggak rapi, potongan-potongannya. Nah, terus komponen yang dipakai juga komponen yang udah paling bawah, paling murah banget. Pokoknya intinya gitar sayur itu adalah intinya gitar asal jadi, udah menurut gue itu. Dan nggak disarankan untuk kalian yang mungkin belajar gitarnya akan berkepanjangan gitu ya. Tapi kalau misal kalian iseng-iseng dan pengen punya gitar listrik, yang mungkin gitar sayur boleh lah kalian beli. Oke, jadi itu tadi yang udah gue jelasin tentang kelebihan dan kekurangan jenis-jenis gitar yang mulai dari gitar original, gitar custom, gitar replika sampai gitar sayur. Semoga bisa ngebantu kalian dan bisa jadi referensi untuk kalau misal kalian mau beli gitar. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini ya. Kalau misal video ini ngebantu, silakan kalian klik tombol subscribe.